what a girl wants is this dress that Christina Aguilera is wearing. Not only it is elegant, it's sexy, it's beautiful, and it also complements her diva persona. And today, we have the pleasure to chat with the fashion designer who designed Christina Aguilera's dress. And do you know that he is an Indonesian fashion designer? So please welcome Yogie Pratama. Alright, Mas Yogie, halo. Yeah, Mas, thank you for joining us today. So, how are you? Oh, baik. I'm good. Thank you. Alright, Mas Yogie, kita mendapatkan exciting news nih lately di mana Mas Yogie tuh membuat Indonesian citizen bangga banget nih Mas karena karya desain Indonesia itu digunakan oleh penyanyi internasional Christina Aguilera, which is the diva, Mas. Oke, Mas Yogie mungkin bisa ceritain nggak sih sedikit gimana awalnya bisa kerja bareng dengan Christina Aguilera? Pada awalnya last September 2023, stylist mereka tuh kontak kita punya PR, and then kita mulai brainstorming, and then they send us the mood board, and then kita sketch beberapa. Awalnya kita bingung dan agak kaget, tapi akhirnya prosesnya kita jalanin terus sampai akhirnya bajunya dikirim, and then early December dressnya nyampe. Udah gitu kita tinggal tunggu prosesnya sampai akhir tahun gitu. That's so exciting, Mas Yogie. Mungkin bisa nggak sih ceritain gimana sih Mas perasaannya bisa kerjasama bareng di diva itself, Christina Aguilera? Awalnya perasaan saya sih sebetulnya sangat happy sekali ya, agak emotional dikit karena aku kan anak 90-an, kita kan grow up-nya sama Christina Aguilera, jadi agak sempat kaget, begitu agak terharu dikit, hari H tuh gemeter, udah gitu masih nggak percaya, tapi ya pasti happy. Mas Yogie, from your social media, we've seen you've been working alongside Indonesian artists as well as international artists. Mungkin bisa diceritain Mas sedikit gimana sih perbedaannya antara bekerja dengan artis Indonesia dan juga artis luar negeri seperti itu, Mas? Menurut aku sesuatu yang mungkin saya juga bukan kaget ya. Kita bekerja sama beberapa artis yang ada di ibu kota. Kita juga sangat sudah terbiasa, dan sebetulnya mirip-mirip sih. Dalam arti kata gini loh, artis di luar negeri dan artis di Indonesia itu tuh menurut aku mereka tahu mereka maunya apa. Mereka juga sangat mengakomodir dan menghargai pekerjaan desainer, pekerjaan tukang jahitnya sendiri. Jadi mereka tuh sangat kooperatif, menggunakan underwear yang mereka nyaman gunakan, mereka suka pakai, sehingga aspek satu look itu tuh nggak cuma dari desainernya doang, tapi dari talentnya sendiri juga ada. Jadi khususnya Christina Aguilera kemarin dan recent kerja sama kita dengan BCL kemarin, mereka tuh sangat kooperatif dalam arti gini loh. Saya udah punya pakaian dalam yang saya nyaman sendiri yang selalu saya pakai. Jadi sebetulnya pada saat mereka fitting, saya cuma mau menggunakan pakaian dalam yang bukan cuma mau. Biar membantu proses, mereka sudah menggunakan pakaian dalam yang biasanya mereka gunakan. Sehingga kita kerjanya jauh lebih mudah dan sangat terbantu gitu. Nah, saat bekerja dengan Christina Aguilera itu berapa lama sih Mas prosesnya dari mulai pertama pitching sampai dressnya itu jadi? Dari September itu pertama kali mereka pitching. Kita proses September, Oktober, harusnya dress itu kalau nggak salah harusnya nyampe early Oktober karena mereka mau pakai untuk photoshoot kalau nggak salah. Tapi kita undur, nggak masalah, nyampainya early December. Jadi kemungkinan September, Oktober, November, 3 bulan kurang lebih. Kalau selain dari gaunnya Christina Aguilera, biasanya proses pembuatan gaunnya itu sendiri berapa lama Mas secara general? Sebetulnya dari desain sampai kita eksekusi itu 1 bulan itu cukup banget. Asalkan kliennya atau si pengguna itu kooperatif ya, tektokannya, komunikasinya tuh berjalan lancar, mereka dapat feedback dari kita dapat feedback dari mereka juga cepat, mereka ambil keputusannya juga cepat. Sebetulnya tuh prosesnya cukup cepat kok, 1 bulan kita bisa kerjain. Oh, ternyata prosesnya memang cukup cepat ya Mas ya.
Oke, nah Mas, kalau Christina Aguilera itu sendiri kan posisinya tidak di Indonesia ya, di luar negeri. Nah itu bagaimana sih Mas saat memiliki klien yang di luar Indonesia? Bagaimana sih Mas proses komunikasinya? Lalu kan kalau proses fitting tuh biasanya ada dalam beberapa tahap seperti itu ya Mas. Nah itu bisa diceritakan gimana sih Mas prosesnya saat harus bekerja dengan klien yang ada di luar Indonesia? Aku cukup happy ya karena feedback dari mereka tuh cepet banget dan mereka tuh cukup on time dan disiplin. Dalam arti gini, perbedaan waktu kan di sini pagi, di sana malam. Mereka setiap kali feedback ke kita tuh jamnya selalu sama. Jadi pada saat bajunya kita kirim, mereka sampai langsung fitting. Ketika fitting mereka langsung kabarin. Mereka langsung kabarin ada beberapa kendala, mereka eksekusi, mereka komunikasi dengan kita ACC. Beberapa kali seperti itu dan cukup lancar sampai hari H. Hanya memang proses desain awalnya itu dari desain pertama hingga desain terakhir ada perubahan dikit dan itu juga sama ya prosesnya. Mereka kasih kita feedback dengan cepat, kita langsung gambar ulang juga, kita langsung kirim, mereka langsung kasih jawaban. Jadi menurut aku patut dicontoh buat semua desainer dan semua pekerja seni, karena kan menurut aku desainer dan pekerja seni seperti penyanyi atau artis itu kan kita hidupnya kan berkesinambungan ya, saling membantu. Menurut aku tuh patut dicontoh sih karena itu proses yang sangat mempermudah satu sama lain. Selain BCL dan Christina Aguilera, artis siapa lagi sih Mas yang Mas Yogi pernah bekerja sama? Aku pernah kerja sama Ariana Greenblatt waktu lagi Barbie premiere, itu juga prosesnya sama. Stylist mereka langsung kontak PR kita, mereka pilih baju, and then waktu itu prosesnya cepat sekali, kita nggak bisa kirim, jadi terpaksa tim PR kita langsung jalan ke sana, Denny Simon, langsung berangkat ke Amerika bawa bajunya itu. Kalau untuk luar negeri baru itu ada beberapa mungkin upcoming, cuman aku belum bisa kasih tahu. Kalau di Jakarta ya ada BCL, ada Eva Celia dan lain-lain. Alright, selain artis yang Mas Yogi pernah design for, siapa lagi nih Mas yang merupakan cita-cita Mas Yogi pengen banget nih ngedesain dress untuk artis-artis ini? Kalau internasional itu satu influencer yang aku cukup suka, namanya Tina Leong. Dia American di New York. Satu lagi Elle Fanning kalau di Hollywood ya, karena aku suka estetiknya sih. Maksudnya cara mereka membawakan bajunya dan lain-lain. Kalau di Indonesia sendiri, banyak saya maunya. Salah satunya dia Mas, siapa nih kira-kira? Saya mau Titi DJ. Oke, Titi DJ, the Indonesian diva ya Mas ya? Iya. Diva ya, ada. Iya, karena eksploratif dan sepertinya beliau tuh bukan menyenangkan ya, maksudnya suka mencoba beberapa ide baru. And she has a very strong persona juga ya Mas ya? Gitu. Oke, moving on Mas Yogi. Untuk Mas Yogi bisa mencapai titik ini pasti kan ada prosesnya ya Mas ya. Nah mungkin bisa diceritain Mas, prosesnya seperti apa sih mulai dari pendidikan, lalu di awal karir Mas Yogi hingga bisa mencapai titik di saat ini itu seperti apa Mas? Aku tuh mulai kuliah umur 15 tahun di Esmod Jakarta. Setelah kuliah umur 15 tahun, aku lulus umur 17 tahun. Setelah itu aku sempat kerja jadi stylist, freelance stylist, dan beberapa pekerjaan di majalah zaman dulu. Udah gitu saya juga belajar jadi wardrobe film waktu itu, stylist film waktu itu, sama film yang judulnya Belahan Jiwa kalau nggak salah. Itu udah lama sekali. 2008 2006 kalau nggak salah. Setelah itu saya coba belajar bahasa Prancis. Udah gitu karena waktu itu tujuannya saya mau sekolah fashion di Paris. Tapi setelah saya sampai di Paris ternyata saya nggak terlalu suka mengikuti ritme pelajaran yang diberikan, sehingga saya lebih banyak praktek sendiri waktu itu. Dan akhirnya 2009 saya pulang ke Jakarta dan saya mulai mengerjakan ready to wear brand punya saya sendiri.
yang namanya Labels of Regalia 2009 waktu itu. 2013-2012 saya mulai pelan-pelan mengumpulkan klien custom dari brand ready to wear. Mereka request dipanjangin, dipendekin, ganti warna, penambahan aplikasi dan lain-lain. Dari situ saya belajar untuk punya klien custom hingga sekarang gitu. Sebagai perancang busana dari Indonesia, Mas, momen apa Mas dari panjang perjalanan karir Mas Yogi ini yang merupakan momen paling membanggakan bagi Mas Yogi? Aduh, tentu saja saya kalau diceritain, Modi sebetulnya kalau diceritain tuh bukan banyak, saya bingung pilihnya antara pertama kali saya direkrut atau saya diundang menjadi anggota Ikatan Perancang Mode Indonesia, karena pada saat itu saya adalah anggota termuda di Ikatan Perancang Mode Indonesia itu tahun 2013, atau Ariana Green. Kenapa? Usia termuda tuh di usia berapa tuh Mas? Saya lupa loh, kalau nggak salah 28 atau 27, saya udah nggak terlalu ingat. Atau malah 26, saya juga lupa. Atau momen Ariana Greenblatt pada saat ada di Barbie, atau mungkin Christina Aguilera, karena menurut saya tiga-tiganya cukup menyenangkan. Tapi kalau kita bicara lebih dari itu, mungkin saya cukup bangga, saya sudah bisa menjadi desainer yang bisa bermanfaat mungkin ya. Itu yang paling penting sih sebetulnya. Mas, kalau aku lihat dari beberapa desain Mas Yogi ya, Mas Yogi juga mengeksplor berbagai culture termasuk Chongsam ya Mas. Nah, bagaimana kalau menggabungkan dengan kain tradisional Indonesia dalam desain Mas Yogi selanjutnya? Apakah pernah kepikiran tuh Mas untuk melakukan hal tersebut? Nah, ini gue punya perspektif sendiri terhadap kain atau wastra Indonesia ya. Bukan berarti saya tidak mencampurkan unsur atau kain di Indonesia. Menurut saya kain di Indonesia itu harus digunakan di acara yang ada bendera Indonesianya. Itu menurut gua. Itu menurut aku, bebas menurut orang lain, tapi ketika acara yang acara yang sangat formal dan cukup sakral mungkin. Saya suka menggunakan kain-kain dari Indonesia. Itu menurut saya. Kalau misalkan acaranya nggak terlalu formal, kayaknya saya nggak mau menggunakan kain Indonesia deh. Karena mungkin saya menganggap kain Indonesia tuh dari pengerjaannya, dari mulai motifnya itu sangat dalam sekali artinya. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan suatu saat saya akan gunakan di acara-acara yang sangat formal. Terlebih kalau dilihat-lihat gaun yang Mas Yogi desain itu juga mostly white dan juga menggunakan payet. Nah, apakah ada story behind that, Mas? Sebetulnya gini, menurut aku di Indonesia sendiri tuh market yang sangat bergerak itu adalah wedding atau bridal industry, sehingga social media kita banyak menampilkan wedding gown. Sebetulnya itu sih kenapa banyak desain warnanya putih dan menggunakan aplikasi atau menggunakan bidding. Balik lagi, aplikasi itu kan request daripada klien. Termasuk bajunya Christina Aguilera juga ya Mas ya, itu warnanya silver dan juga banyak stones. Kalau baju Christina itu sebetulnya warna dasarnya itu nude dan kita menggunakan rhinestone yang bentuknya rantai, warnanya silver. Sehingga kita sudah brainstorming kalau misalkan dia ada di atas panggung dan ditembak sama lampu tuh dia silvery yang keluar. Nude colornya sendiri itu benar-benar warna skin tone. Oke, interesting. Jadi memang harus disesuaikan juga ya Mas dressnya itu sendiri dengan eventnya. Oke, Mas. Selanjutnya nih Mas, boleh nggak sih Mas spill range harganya tuh berapa sih untuk ngedesain gaun atau jas sama Mas Yogi? Waduh, Modi, sepertinya kalau hal tersebut bukan saya nggak bisa spill, tapi cukup bervariasi ya, tergantung request kliennya. Oke, Mas. Menurut aku itu bukan, menurut aku itu tergantung request klien nomor satu. Dan balik lagi, menurut aku desainer atau bikin baju itu sebuah karya seni, jadi price-nya tuh berbeda-beda.
Mas, sebagai perancang busana, siapa nih Mas inspirasi Mas Yogi sejak kecil? Aduh, klise nggak sih kalau gue jawab Christina Aguilera lagi? Ya Allah, ya ampun, berarti emang Christina Aguilera tuh udah jadi idolnya Mas Yogi dari kecil ya? Christina Aguilera tuh cukup inspiring ya. Iya, iya, karena gini, kalau idol itu, oh ya, aku rasa Christina Aguilera tuh salah satu artis yang menemani perjalanan pertumbuhan seorang Yogi Pratama kali ya, ketika remaja. Karena kan kita di molding ketika kita remaja kan, gitu. Berarti dengan kemarin ngedesain baju untuk Christina Aguilera itu udah nge-tick off satu bucket list Mas Yogi for so long ya Mas ya? Iya, itu salah satu ngetik bucket list aku pribadi. Selain hal-hal membanggakan atau menyenangkan yang tadi, itu juga cukup berpengaruh menurut saya. Oke. Gitu. Mas Yogi, last question. Mungkin di tahun 2024, apa nih Mas resolusinya di awal tahun ini? Apa yang bisa masyarakat expect lagi dari karya-karya Mas Yogi? Mungkin kalau saya ditanya bucket list apa lagi, udah pasti going global. Gimana caranya supaya studio kita atau atelier kita bisa punya standar internasional produknya. Itu yang paling penting sih menurut aku, karena itu jalannya berbarengan bersama achievement seperti mungkin bisa dipakai sama artis di luar negeri, atau misalkan bisa jualan, atau misalkan kita bisa lebih global gitu. Dan sebetulnya gini, aku mengutip kalimat mentorku Ibu Syamsindar Isah. Beliau bilang, aduh nggak usah repot-repot kita go internasional atau global. Kita pasarkan dulu baju kita di 200 juta penduduk Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Nah mungkin pengen seperti itu kali ya nanti ke depannya. Itu paling penting sih menurut aku. Alright, that's it from me Mas Yogi. Thank you so much for joining us today. Oke, thank you banget nih Mas ya. Gitu. Thank you ya Maudi ya. Alright, hope to see you soon Mas. Alright, see you. And that concludes our chat with Yogi Pratama. Stay tuned in 3 Hour News Show.